Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, banyak juga yang tapi belum nampak temannya. Gimana kabarnya Bu Sri, Bu Eka? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah, baik Pak. Pak Imran sehat juga Pak? Alhamdulillah. Masih malu mereka nampakkan diri Pak. Itulah. Baru datang ya. Bu Eka, hujan Bu Eka? Papua. Ya, hujan dari siang tadi sampai sekarang masih. Oh, Singkawang tuh panas Bu hari ini. Deras. Petir apa? Yang penting aman Bu ya, enggak sampai banjir kayak kemarin. Tempat saya tinggi Bu. Sungai sekolah aman juga ya. Oh. Aman. Ya klik ya Yasin itu ya. Baiklah, sambil menunggu yang lain, mungkin sampai santai-santai kita membicarakan masalah riset, rencana tesis juga boleh. Baiklah, Bapak Ibu, di layar sudah ada tampilan prinsipal. Nah, kira-kira apa yang tergambar di benak kita? Mungkin ada yang bisa berkomentar. Bu Sri, kira-kira apa prinsipal ini? Ada kepala sekolah ya? Ini kalau menurut saya ini salah enggak apa-apa ya Pak ya. Oh, iya enggak apa-apa ya. Karena langsung muncul gitu ini kaitannya dengan perkuliahan kita nih. Mungkin ya Pak ya menurut pendapat saya ketika kita mengadakan penelitian itu kita harus mempunyai sumber gitu ya. Kalau di sini kan kebetulan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah sebagai sumber itu ya yang mempunyai prinsip gitu Pak. Jadi ketika beliau punya prinsip-prinsip yang baik itu tentunya akan membawa atau bisa memanage atau sebagai manajerial yang baik untuk menentukan kebaikan sekolah, baik proses perencanaan dan sampai hasil gitu. Berarti Bu Sri tadi sedang berteori gitu. Nah, kalau kepala sekolah saja seperti yang tampil di gambar ini, apa kira-kira kepala sekolah gitu ya? Dalam benak kita, kepala sekolah itu apa sih begitu? Informan kunci, Pak. Iya, sebagai ketika kita sebagai sumber informasi yang sangat penting, tentunya kepala sekolah itu kan mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Imran itu kan kaitannya dengan apa ya Pak ya? Manajeriality organisasi itu kan termasuk macam-macam itu. Jadi paling enggak sebagai kepala sekolah yang kita nanti jadikan informan itu adalah kepala sekolah yang memang betul-betul kualitasnya gitu, memberikan informasi yang valid gitu. Paling enggak mungkin masa 4-5 tahun yang mungkin lama di situ. Kemudian punya kapasitas sebagai kepala sekolah yang bisa memanage baik dari kurikulum maupun guru-gurunya gitu. Baik, terima kasih Bu Sri. Ternyata konsepnya Bu Sri banyak sekali. Panjang konsepnya.
Dan memang ini memang sengaja kita langsung tiba-tiba tampil gambar apa yang ada di benak kita kira-kira gitu. Jadi kalau kepala sekolah sendiri tuh apa kira-kira? Kepala sekolah adalah titik-titik gitu. Leader, Pak. Leader. Nah, oke, kita klik slide-nya. Kalau motivasi ya Pak, mungkin Pak Amin bisa membantu apa motivasi itu. Motivasi, dorongan, Pak. Dorongan dari dalam ya. Bisa dari dalam, bisa dari luar, Pak. Nah, oke, sekarang yang selanjutnya, kompetensi guru. Nah, apa kompetensi guru itu? Kompetensi Kemampuan itu yang harus dimiliki kemampuan, guru, Pak. Pak. Dan kompetensi itu banyak, Pak. Maaf, dibagi beberapa, tapi ingat saya ada kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, gitu, Pak ya. Kompetensi apa ya? Ada 4 atau profesional. Iya, termasuk. Apa ya Pak Amin ya? Kepribadian. Iya, kepribadian. Nah, oke. Sosial. Jadi di sini langsung ada tulisan Anda baru saja membuat sebuah konsep. Jadi konsep itu abstraksi dari ide-ide pemikiran kita menanggapi sebuah gambar atau fenomena atau kejadian. Boleh bisa jadi itu nyata kayak gambar tadi atau tidak nyata kayak ini, kompetensi guru atau motivasi. Andaikan saya ganti bangku, gambar bangku, terus pertanyaannya bangku adalah gitu. Nah, penjelasan seperti itulah yang disebut konsep. Konsep itu abstrak dari ide, abstraction of ide menurut kamus Oxford itu. Nah, itu disebut konsep dalam dunia penelitian ini nanti. Nah, selanjutnya setelah konsep pasti ada konstruk. Nah, konstruk merupakan konsep yang tingkat abstraksinya lebih tinggi dari konsep karena akan dipakai untuk keperluan penelitian. Jadi dibatasi dengan unsur-unsur, ciri-ciri dan sifat serta mempunyai ciri khas bisa diukur, yaitu konstruk. Jadi konstruk itu dibangun dari konsep-konsep yang Ibu Lestari sebutkan tadi, cuma dirinci punya hubungannya lebih jelas gitu. Jadi terdiri dari unsur, ciri-ciri sehingga dapat diamati dan diukur. Itu konstruk. Jadi konstruk asalnya dari konsep-konsep tadi. Itu. Nah, kemudian konstruk dalam riset tidak hanya diartikan lebih abstrak, tetapi juga menyangkut apa yang dipersepsikan orang. Jadi yang tadi itu Ibu Sri, juga Bu Eka, Pak Amin, itu boleh dikatakan mempersepsi. Dari persepsinya Ibu itu nanti bisa masuk ke konstruk ini kalau sudah ada didukung penjelasan-penjelasan lebih rinci karena ada hubungan antar konsep tadi. Nah, kalau sudah ada hubungan-hubungan seperti itu, nanti bisa lebih tinggi lagi menjadi sebuah teori karena teori itu kombinasi dari konsep, konstruk, juga proposisi dan teorema gitu. Ini terutama yang riset kuantitatif nanti sangat-sangat memerlukan pemahaman ini. Kualitatif juga sama. Karena waktu S1 kita hanya dibilang, nah itu teori itu namanya. Menurut ini padahal lebih banyak yang belum jelas gitu ya. Ini menurut teori siapa? Menurut teori siapa? Nah, teori itu apa pada bagian ini nanti akan kita bahas. Nah, teori itu kumpulan konstruk atau konsep, definisi, proposisi yang menggambarkan fenomena secara sistematis. Jadi ada hubungan gitu.
Nah, kemudian kalau variabel penelitian ini menurut Profesor Sugiono pada dasarnya adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian tarik kesimpulannya. Variabel ini isinya bisa teori. Teori itu nanti kalau kuantitatif penelitian Bapak Ibu bisa kita munculkan sendiri. Artinya begini, kita mencoba membuat konsep, membuat indikator-indikator, terus kita uji sendiri. Itu nanti jadinya model itu. Nah, begitu antara hubungan konsep, konstruk, teori, terus variabel. Nah, dalam penelitian kuantitatif, mungkin di sini ada yang kuantitatif, saya belum tahu juga, belum hafal. Nanti ada yang disebut definisi operasional. Definisi operasional variabel itu wajib dibuat bagi penelitian kuantitatif, terutama yang punya parameter-parameter tertentu, gitu ya. Karena definisi operasional akan diturunkan menjadi kisi-kisi instrumen penelitian. Setelah kisi-kisi dibuatlah instrumen penelitian itu. Jadi tidak boleh lepas ini. Instrumen penelitian berasal dari kisi-kisi, kisi-kisi berasal dari definisi operasional, definisi operasional berasal dari variabel, variabel berasal dari teori, teori berasal dari konstruk dan konsep yang ada di bab 2. Begitu. Ini mohon maaf mengulang tentang pertama dulu itu. Karena kita inginnya nanti waktu membahas proposal itu kita sudah masuk analisis. Untuk penelitian kualitatif, analisis ya dimulai dari pengumpulan datanya itu. Kalau kuantitatif kan enggak, agak beda. Jadi ini hubungan antara konsep, konstruk, variabel. Tidur. Oh, hujan. Nah, ini 3 hal pokok dalam teori. Hujan ya sini ya. Suara Bapak masih jelas, Pak. Ini tadi itu sebenarnya mau kita singgung sedikit mengenai yang kuantitatif, sehingga tidak ya kita ketika analisisnya nanti itu di sini sudah tidak ada problem kayak yang kualitatif kemarin, pengumpulan data sampai ke alat-alat yang digunakan, cara-cara itu sudah fix sebelum sampai ke analisis gitu. Nah, yang tadi harus betul-betul kita pahami bagi yang kuantitatif. Pada intinya itu dibagi begini Bapak Ibu. Kalau bab 1 dalam penelitian tesis itu penentu arah. Jadi bab 1 itu menentukan arah penelitian ya. Makanya di situ ada namanya rumusan masalah. Kalau yang kualitatif nanti diganti fokus ya, fokus masalah. Yang kuantitatif jadikan rumusan masalah. Jadi beda kuantitatif kualitatif. Jadi rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 1 itu penentu arah. Kalau nanti Bapak Ibu melanjutkan studi lagi, kalau bab 1 itu sudah fix, maka bab lainnya itu tinggal ngikut karena sudah punya tujuan. Tujuannya apa? Itu dapat terlihat pada rumusan masalah atau fokus permasalahan, fokus penelitian yang kita buat. Kalau masih bingung di bab 1 ini dijamin kelamaan nanti tesis.
Ya, jadi bab 1 itu harus fix betul-betul paling lama karena bab 1 itu penentu arah. Nah, bab 2 itu pedoman mencapai arah itu. Karena itu berisi teori-teori, berisi konsep-konsep yang sudah ada gitu. Misalkan rumusan masalahnya terdapat hubungan antara gaji guru dengan kepuasan kerja guru. Itu maka pada bab 2 kajian pustaka kita itu membahas tentang gaji guru, kemudian motivasi kepuasan kerja guru. Jadi 2 itu utama yang kita bahas karena ini sebagai pedoman mencapai arah, panduan untuk mencapai arah itu. Itu bab 2. Nah, bab 3 berisi metodologi sampai ke analisis, isinya adalah cara atau metode yang digunakan untuk mencapai arah tersebut. Gimana sih caranya mencari data sampai analisisnya untuk mencapai tujuan bab 1. Nah, itu dibahas di bab 3 karena itu isinya adalah alat pengumpulan data, pengecekan keabsahan data atau validitas, reliabilitas, sensitivitas, objektivitas, visibilitas. Ini perlu dibahas betul-betul. Yang pada pertemuan ini yang kuantitatif ya, yang valid, reliable, sensitif, terus objektif, visible. Visible itu memungkinkan dilaksanakan gitu penelitiannya. Jangan membuat penelitian yang sulit, tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Jadi validitas itu bahasa orang kuantitatif, kalau yang kualitatif itu pengecekan keabsahan data gitu. Kalau orang kualitatif pasti validitas dan reliabilitas, konsistensi alat ukur itu reliabilitas. Bahasanya Pak Amin pasti pengecekan keabsahan data, atau yang kualitatif lah pengecekan keabsahan data. Kalau kita ingat pengecekan keabsahan data, tentu ada contoh yang luar biasa dari salah satu kitab hadis ya, yang paling sahih itu siapa, Bapak Ibu? Mungkin ingat. Bukhari. Nah, Bukhari ya. Bagaimana Imam Bukhari itu dalam mengecek keabsahan hadis itu sampai dikagumi dan mendapat prioritas tertinggi validitasnya kalau bahasa orang kuantitatif. Beliau datang lebih dari 1000 ulama ahli hadis untuk membandingkan, untuk mengecek hadis yang sudah saya terima ini, yang saya dapat ini, apakah benar gitu. Apakah benar dari Rasulullah? Dia cek dari ulama hadis. Itu kan triangulasi itu, triangulasi sumber data ya kalau bahasa kualitatif. Dia tanya ulama hadis di Irak, tanya ulama hadis di Suriah, tanya ulama hadis di Baghdad. Terakhir, kalau sudah benar semua, Imam Bukhari melakukan sholat istikharah. Tiap hadis pada Sahih Imam Bukhari itu diistikharoi dulu. Bayangkan pengecekan keabsahan data sampai kayak begitu oleh Imam Bukhari. Jadi wajar kalau hadis-hadis dari Imam Bukhari itu diakui paling sahih, paling valid, itu paling absah karena sampai sebegitu pengecekan keabsahan data. Nah, kita ini biasanya data 1 saja sudah malas saya ngecek sana lagi, ngecek ke kepala sini, ngecek ke sini. Lah Imam Bukhari datang sampai 1000 gitu. Terakhir di istikharah itu hadis itu. Kalau benar dari Rasulullah, maka baru dituliskan oleh Imam Bukhari. Nah, bila perlu tesis itu gitu ya. Pas waktu ada workshop metodologi penelitian. Nah, ini kenapa nggak disebut metode Imam Bukhari saja? Ini benar enggak sih data ini istikharah dulu? Oh benar. Jadi pengecekan keabsahan data itu bukan hanya dengan jalan
pengecekan sumber lain, triangulasi teknik, triangulasi metode, tapi sampai istikharah kalau Imam Bukhari. Bayangkan, maka wajar kalau hadis-hadis dalam Imam Bukhari itu hal yang betul-betul diseleksi dengan kriteria yang sangat ketat sehingga menduduki peringkat tertinggi sebagai kitab hadis yang paling valid atau paling sahih kalau bahasa orang kualitatif. Nah, kalau penelitian sedemikian rupa pengecekan kevalidan atau kesahihan data, sahih itu aslinya bahasa Arab ya, syah gitu. Jadi bahasa Indonesia jadinya begini, sahih gitu, sahihun. Jadi untuk membedakan saja, jadi keabsahan data itu yang kualitatif, kalau validitas data itu yang kuantitatif itu. Tapi ada juga yang menggabungkan, ya sama saja Pak, valid itu ya menurut Indonesianya ya keabsahan data gitu. Sama saja, tapi untuk membedakan yang kualitas dan kuantitas biasanya dibuat begitu. Yang satunya keabsahan data, yang satunya validitas gitu. Maka ujinya lain. Nah, sudah barang tentu sebuah penelitian, suatu penelitian kuantitatif itu memakai instrumen ini. Yang kuantitatif di zaman corona ini nanti sangat cepat Bapak Ibu, apalagi pakai Google Form. Jadi tinggal klik-klik selesai muncul semua, terus nanti di replace all yang selalu atau sering diganti 3 atau apa, baru masukkan software pembantu untuk statistik. Nah, itu sangat cepat nanti. Nah, yang kualitatif di zaman corona ini bisa dilakukan wawancara dengan cara by phone atau dengan cara lain via Google kayak seperti ini, via Zoom, Google Meet, dan lain-lain untuk wawancara. Observasi yang perlu berpikir beberapa kali, yang jelas harus berhati-hati gitu, yang kualitatif ini. Kalau wawancara pasti bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Yang kuantitatif enak pakai Google Form selesai, atau dikirimkan saja datanya gitu. Itulah perbedaannya. Nah, sudah pasti nanti jenis-jenis instrumennya memakai di antara ini, kuesioner, pedoman wawancara. Ini jenis-jenis instrumen penelitian umum ya. Kalau kuantitatif pasti kuesioner atau angket. Wawancara itu biasanya nggak dipakai oleh kuantitatif. Observasi ada yang dipakai untuk kuantitatif, ada yang kualitatif. Dokumentasi ini penguat, pendukung, dan dokumen. Yang sering kali terjadi mahasiswa itu, sampai ke tesis masih ada kemarin tuh Pak. Dokumentasi dikira foto itu. Jadi ini kita ulang-ulang biar tidak terulang lagi. Ada dokumentasi ditunjukkan foto dia wawancara. Bukan dokumen yang terkait dengan penelitian gitu. Kemudian tes, checklist, peneliti itu nomor 7 itu berarti kualitatif, karena instrumen penelitian bagi peneliti kualitatif adalah peneliti itu sendiri yang bertugas melakukan interpretasi data, dan yang paling mengerti adalah peneliti itu sendiri. Karena itu sulit dibantah kalau yang peneliti kualitatif itu. Karena yang tahu ya dia sendiri gitu. Terus ini instrumen dan metode. Instrumen untuk metode tes adalah tes atau soal tes. Untuk metode angket atau kuesioner. Jadi kadang ini bahasanya kebalik-balik. Nah, kenapa kebalik-balik? Soalnya bab yang paling sering di copy paste ya bab 3 itu sama kan gitu. Di mana-mana ya pasti wawancara, observasi, dokumentasi yang kualitatif. Berapa pasti 3 itu. Yang studi tokoh juga mungkin studi literatur lihat buku atau apa. Yang kuantitatif ya pasti ada kuesioner, angket itu. Makanya cenderung sama. Untuk menghindari itu, maka ketika menulis di tesis itu, bukan proposal maksud saya ya, tesisnya, itu jangan ditulis lagi itu bab 3, ditulis teorinya, metodologinya, tapi tulislah yang sudah dilaksanakan gitu.
Kayak kemarin wawancara, ini kalau sudah menulis tesisnya begini, wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah atau langsung namanya. Wawancara dilakukan terhadap Pak Uyung sebagai kepala sekolah. Kemudian dilakukan triangulasi pengecekan dengan Pak Amin sebagai salah satu guru di situ, guru di sekolah tersebut dan dilakukan. Nah, begitu langsung sebutkan begitu. Jadi maksudnya kalau sudah tesisnya itu sudah aplikasinya yang dilakukan, bukan lagi wawancara adalah wawancara menurut Sugiono, wawancara menurut Pak Amin, wawancara observasi menurut Pak Uyung. Nah, biasanya kan begitu bab 3 ya. Jadi ya pasti sama semua kalau begitu. Pasti ketika dicek plagiasi ya banyak yang sama pasti. Ya karena semuanya seperti itu, sama. Maka ya tidak boleh lagi sama. Itulah kenapa disebut metode, bukan metodologi penelitian. Bab 3 ya. Kalau metodologi ada logi berarti keilmuannya. Kalau metode berarti praktek keilmuan tersebut. Gitu. Boleh waktu proposal nanti masih boleh Bapak Ibu bilang wawancara menurut Sugiono, observasi menurut Pak Uyung, dokumentasi menurut Hadid adalah titik-titik. Nah itu teori metodologi. Ketika nulis sudah langsung ceritakan apa yang dilakukan begitu. Nah begitu maksudnya. Oke, nanti ada kriteria instrumen yang baik. Ini pasti sudah sering di S1 ini ya, mencoba simulasi langsung ketika kuantitatif. Maaf ya, yang sekarang ini untuk kuantitatif, yang pertemuan kemarin itu yang kualitatif. Nah, untuk membuat instrumen nanti perlu kita membuat skala-skala ini untuk instrumen ini. Biasanya dibagi sangat sering, sangat setuju, terus setuju, kurang setuju, tidak setuju. Likert skalanya begitu bagus untuk mengukur sikap. Ini contoh skala Likert, sangat setuju. Ini nanti bisa bernilai 5, setuju 4, ragu-ragu 3. D itu tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Ini nanti yang pakai itu Pak, yang pakai instrumen penelitian kuantitatif di zaman corona ini nanti cepat. Pakai Google Form enak sekali itu. Nah, klik langsung masuk Excel, download, kemudian dirubah sangat tidak setuju jadi 0, tidak setuju 1. Begitu langsung select all, replace all, langsung selesai gitu. Jadi angka udah. Jadi kita sudah dapatkan angka-angka dengan cuma bermodalkan Google Form. Itu paling cepat. Atau kayak yang sebelah kanan tuh sangat positif, positif, negatif, sangat negatif. Ini yang terbagi jadi 4 gradasi, 4 skala. Jadi tergantung konteks yang kita teliti saja, apa yang kita teliti itu. Kalau Pak Uyung ini kuantitatif atau kualitatif Pak rencananya? Kuanti, Pak. Kuantitatif, Pak. Oh. Pas ini kalau dengan ini. Cuma memang betul-betul harus teorinya dari awal harus fix, harus selesai di awal. Karena apa? Karena kuantitatif itu menguji teori gitu. Kalau kualitatif menemukan teori. Kalau Pak Hadid atau Pak Amin kualitatif berarti malah menemukan teori. Pak Uyung menguji teori. Apakah bisa kuantitatif menemukan teori?
pertanyaan selanjutnya begitu bisa biasanya disebut model dan diuji langsung. Jadi baik kuantitatif maupun kualitatif itu bisa menemukan teori. Nah, untuk pendekatan kuantitatif atau kualitatif biasanya tergantung orangnya, dia sudut pandang view of point-nya itu dari mana, ingin mendekati kebenarannya seperti apa, itu menentukan sekali dia kuantitatif atau kualitatif. Asalkan penelitiannya itu dimulai dengan masalah, Pak. Jangan untuk tesis dimulai dengan mencari judul, ya itu salah. Harusnya dengan mencari masalah, menemukan masalah dulu baru jadi judul. Bukan judul terus dicari-carikan masalah. Nah. Ini yang skala Goodman. Ini skala yang membagi jawaban tegas. Ya, tidak, benar, salah, positif, negatif. Nggak ada toleransi ini. Hanya ada dua pilihan. Surga atau neraka. Ada manzilun bainal manzilatain. Nah, ini kalau Goodman. Jadi ya, tidak, benar, salah, positif, negatif. Nggak ada tengah-tengah. Setuju, tidak setuju. Nah, jawaban tegas. Nah, ini skala Goodman. Macam-macam skala pengukuran diantaranya lagi. Nah, yang ketiga semantik diferensial, ini biasanya bisa sampai 10, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10. Ini bersahabat, yang sebelah kanan tidak bersahabat. Milih mana kita? Nah, untuk ngukur itulah. Selanjutnya nanti akan Pak Hadid sudah disampaikan kemarin bagian tugas. Yang mana, Karena Pak? ini nanti skala termasuk jenis-jenis datanya nanti yang menentukan pakai statistik parametrik atau non parametrik nanti akan bersamaan dengan analisis data kuantitatif. Pak Uyung, apa judulnya kemarin, Pak? Profesionalisme, Pak. Profesionalisme guru pendidikan agama Islam sekolah dasar. Itu ngukurnya gimana, Pak? Nanti mengukurnya khusus di kompetensi profesionalismenya, Pak. Oh, tidak semua, Pak. Kan ada Tidak, 4 Pak. itu, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi individual. Pribadian. Hanya satu aja. Iya, Pak. Jadi kalau nggak salah kompetensi profesional guru itu ada beberapa dimensi, terus ada indikator-indikator itu juga banyak. Ini Sudah, Pak, rencananya kalau boleh tahu Pak Uyung, guru di mana rencananya dijadikan sampel? Di Kabupaten populasi dan Bekayang. sosial di mana? Kabupaten Bekayang. Bekayang, satu kabupaten nih, Pak, ya. Boleh tahu Pak Uyung, nanti kan gini, disuruh nyebutkan populasinya guru di mana, Ya. apakah semua guru? Nah, begitu. Atau dibagi-bagi itu guru di SMA atau guru SMP. Ini guru SD aja, Pak. Guru PAI SD. Oh, guru SD. Sekecamatan atau sekabupaten, Pak? Iya, Pak. Sekabupaten, Pak. Oh, banyak sekali, Pak, ya? Banyak, Pak. Berarti itu kumpulan guru-guru di SD itu ya? Iya. Itu paling cepat, Pak, nanti bisa dititipkan ke K3S. Datanya itu untuk instrumen kalau sudah selesai, kumpulan kepala-kepala sekolah diminta tolong untuk men-share ke guru-gurunya. Dan beliau perlu kan kasih dijelaskan, pendis, Pak. Untuk... Kasih pendis sih nyaman, Pak. Oh, pantas lah itu. Kasih pendisnya yang dibengkak. Iya, Pak. Tinggal panggil aja, datang semua ke kantor itu, Pak. Ini asalnya, ya Pak, ya. Ini asalnya dari ini Pak, dari temuan Irjen sebetulnya. Gitu. Waktu itu Irjen ngomong
guru sertifikasi dengan tidak sertifikasi kinerjanya nggak beda katanya. Nah, jadi dari Iya. situ saya tertarik lah gitu untuk coba-coba membuktikan gitu Pak. Ternyata betul gitu, atau belum tahu ya ini karena melihat kompetensi profesional guru gitu. Nanti Iya, akan Pak. ketahuan tingkatnya itu. Memang Iya, betul Pak, rencananya di begitu Pak. Bali diadakan penelitian, intinya pakai uji beda antara guru sertifikasi dan yang belum sertifikasi. Hasilnya sama, tapi tidak ada beda gitu. Beberapa penelitian mengatakan hal sama. Gitu. Ternyata Iya Pak. kinerja atau profesinya sama saja gitu kan, guru yang sudah sertifikasi sama yang belum gitu. Jadi apa bedanya begitu dan apa untungnya, jadi gitu. Makanya sekarang cenderung PLPG itu dirubah jadi PPG ya Pak. Soalnya sekali kalau PLPG cuma beberapa minggu, kalau PPG kan jelas lama setahun. Jadi kenapa Ini kok Pak, nggak semua kompetensi guru Pak Uyung? ya kalau semua kompetensi kan terlalu lebar Pak nantinya. Bisa, iya betul juga. Nanti diteruskan sendiri setelah tesis Pak ya, yang kompetensi lainnya ya. Insya Angkanya Allah, udah Pak. ada Karena beliau tuh Pak. kompetensi guru saja sudah banyak Pak, kompetensi profesionalisme guru. Iya Pak, udah Pak, instrumennya mau 100 soal itu Pak. Bapak berpedoman pada PKB Coba-coba nggak Pak? Ya enggak juga sih Pak, enggak juga semua ke PKB. Cuman berdasarkan aturan-aturan yang ada aja sebetulnya Pak. Belum sampai ke yang di PKB belum. Ini saya coba membuka kompetensi profesional guru Pak. Nah, mirip dengan ini penelitian Pak Uyung, cuma saya yang di sini memakai seluruh kompetensi untuk guru. Ini rencananya penelitian untuk adik-adik mahasiswa S1 yang di PGMI. Kompetensi pedagogik, mana yang kompetensi profesional nih. Kepribadian, sosial, kemudian profesional. Oke ini. Pasti Pak Uyung nanti mengembangkan ini sama dengan apalagi guru SD nih ada 5 mata kuliah mata pelajaran nih. Ada matematika, IPA ini bisa jadi banyak dua. Nah, 32 ini yang asli, belum lagi kalau dikembangkan pertanyaannya. Gimana Pak? Kalau yang saya buat itu 34 kalau enggak salah Pak. 34. Indikatornya. Nah, berarti yang indikatornya ini. Iya, Pak. Iya. Ini Iya, Pak, nanti ada pasti 34. cepat sekali. Maksud saya cepat karena ketika memakai Google Form itu sudah terkumpul semua, sudah tinggal analisis. Nah, semoga saja cepat selesai juga. Iya, Kalau Pak. sudah fix di sini, teorinya sudah jelas itu loh maksudnya. Variabel penelitian ini karena profesionalisme guru diambil dari ada peraturannya kan tentang profesionalisme guru dan indikatornya langsung ada di situ sehingga memakai. Jadi dengan begitu langsung ketahuan hasilnya nanti guru-guru ini tingkat profesionalisme seberapa. Nah, nanti kalau kurang langsung rekomendasi ini perlu peningkatan profesional guru, perlu kegiatan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Nah, akhirnya jalan terus kegiatan di sana di Bengkayang. Soalnya jelas dari hasil riset ini. Apalagi kompetensi profesional Cuman ini. ada ya Pak. Yang paling sering dipakai.
Ini Pak, saya tuh pikir kalau dibanding misalkan kan yang kita mengkaji kompetensi profesionalisme ini kan meneliti guru-guru yang sudah profesional gitu Pak ya, yang sudah punya sertifikat pendidik. Nah, kalau seandainya nanti ada keinginan untuk membandingkan dengan yang belum punya sertifikat pendidik, gimana jadinya Pak? Apa lebih rumit atau gimana? Oh, tertarik membandingkan juga ya? Itu jelas itu Pak. Ini Iya, kalau instrumennya mampu. sama. Biar lebih tahu jelasnya kayak apa gitu ya, yang real terjadi di Bengkayang gitu ya. Jadi itu nanti pakai uji Iya. T Pak, uji beda. Nah, uji beda pakai uji T nanti apakah hasilnya sama antara ini yang kelompok A sama kelompok B nanti. Instrumennya sama seperti ini gitu. Cuman nanti jalannya berarti kita uji satu-satu Pak ya, uji yang profesional dulu, nanti yang tidak profesional baru dibandingkan gitu Pak. Ya nanti gini Pak, boleh juga kita kasihkan. Nanti tergantung desain Pak, desain penelitiannya tuh Bapak. Saya belum tahu sih apa desain penelitiannya kayak apa. Nah, jadi di situ nanti menentukan sekali untuk penelitian. Jadi apakah cuma melihat atau mengukur berdasarkan persepsi atau yang dirasakan mereka atau apa? Nah itu nanti akan kita bahas pas, terutama pas Bapak nanti. Gitu. Tapi ini sebenarnya yang paling diinginkan ini ingin mengetahui tingkat profesionalisme gurunya atau mengetahui tingkat perbedaan itu gitu. Sebetulnya tingkat profesionalnya Pak. Tingkat profesionalisme guru. Ya. Kalau judul Pak Uyung kemarin apa Pak? Boleh tahu? Profesionalisme guru pendidikan agama Islam sekolah dasar Kabupaten Bengkayang Pak. Iya. Oh gitu. Berarti sekolah dasar, semua sekolah dasar tuh. Ini nanti mirip dengan judul penelitian saya ini Pak. Analisis kesiapan mahasiswa. Ini dilihat karena di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak itu kan ada 4 prodi. Mereka dipersiapkan menjadi guru. Ya. Nah kita ingin melihat 4 kompetensi guru itu sejauh mana yang sudah dikuasai oleh adik-adik mahasiswa. Penelitian ini dilakukan untuk mahasiswa yang sudah PPL, karena sudah mengajar gitu. Jadi kompetensi gurunya seperti apa nanti akan ketahuan. Jadi akan dijadikan rekomendasi ke prodi. Ini loh yang kurang, kompetensi ini perlu ditingkatkan, kompetensi ini perlu ditingkatkan begitu. Ya, makanya judulnya jadi analisis kesiapan mahasiswa prodi PGMI menjadi guru profesional. Jadi kalau Bapak itu kalau ingin mengetahui, mengungkap atau mendeskripsikan tingkat profesionalisme guru-guru SD di Kabupaten Bengkayang, bisa mirip seperti ini nanti, analisis profesionalisme guru SD di Kabupaten Bengkayang. Jadi kalau seperti itu populasi saja, karena inginnya generalisasi yang lebih besar, lebih banyak. Jadi lebih akurat kalau datanya banyak sampel tuh. Kan untungnya mudah ini gitu, kan, nggak datang ngasihkan instrumen sekarang. Iya. Ya. Ini di sini kan ada sekitar guru SD itu sekitar 100-an Pak yang ada itu. Nah, jadi nanti untuk sampelnya NUPTK. Pak, gimana Pak membaginya? Udah NUPTK itu Pak. Yang sisanya kalau 100 yang belum NUPTK. disarankan, kalau 100 disarankan itu Pak, diambil semua sebagai sampel populasi, bukan populasi. Iya. Jadi lebih akurat sampel gitu Pak ya. Generalisasi. Iya, populasi aja langsung itu 100. Oke, siap.
Jadi tentu ada kriteria-kriteria. Nanti ketika Bapak membuat Google Form, diupayakan membuat sekalian mengidentifikasi berapa tahun mengajar, jenis kelamin dan lain-lain, terus baru mengisi. Kalau Google Form kan enak, langsung keluar semua petanya, langsung ketahuan di situ. Iya. Iya, Pak. Tapi ini pakai smart PLS, Pak. Kalau Bapak punya, kalau ada smart PLS, enak. SPSS juga boleh. Nah, yang penting nanti Rencananya pakai itu, Pak, rencananya. Pakai yang apa? Siap, Pak. SPSS ya? Yang SPSS tadi Iya. kemarin. Iya. Ini sama dengan Tapi nanti tergantung lah, Pak, kalau memang Aladit ini kuantitatif kalau memang juga ada yang pakai SPSS dia. Iya, Pak. Jadi kemarin ngomong-ngomong itu SPSS itu mudah, Pak. Mudah sekali memasukkan data. Tinggal isi angka-angka, klik analyze, kemudian regression atau correlate variat, klik selesai langsung keluar. Jadi untuk analisis data kuantitatif pakai bantuan software itu sering kali juga disiasati oleh adik-adik mahasiswa itu. Maksudnya ini nggak valid, nggak diaturnya jadi valid. Tapi karena ini kan dipakai untuk meningkatkan profesionalisme guru di Bengkayang, pasti saya data real yang dari guru-guru biar ketahuan, oh berarti perlu ditingkatkan profesionalisme, kompetensi atau indikator ini perlu ditingkatkan, terutama untuk mata pelajaran IPA yang matematika atau apa yang masih rendah. Berarti itu yang perlu akhirnya buatlah program pelatihan untuk guru ini untuk pengembangan si berkelanjutan itu. Karena guru-guru sertifikasi pun harus terus mengembangkan dirinya biar tidak mandek keilmuannya. Nah itu bisa jadi tahun depan jadi program sendiri itu di Pondis itu, peningkatan profesionalisme guru berkelanjutan. Namanya berkelanjutan pasti tiap tahun. Ya termasuk itu Pak Uyung, mohon nanti kalau bisa, karena guru-guru sekarang kan wajib itu ya, artikel juga harus ya untuk kepangkatan. Harus, Pak. Sangat membantu ya. Jadi untuk peningkatan profesionalisme mereka, juga kompetensi guru-guru perlu juga diajari untuk membuat artikel yang akan diterbitkan pada jurnal ilmiah. Karena semua guru negeri, apalagi dosen, pasti membutuhkan artikel yang sudah terbit di jurnal untuk kenaikan pangkat. Soalnya saya pernah ada guru di salah satu sekolah di sini datang minta tolong agar diterbitkan, dia sudah di Kanwil sini sudah lolos, dibawa ke Jakarta, ternyata dikasih syarat harus menerbitkan satu artikel yang terbit di jurnal ilmiah terakreditasi, baru boleh naik pangkat. Kalau enggak, ya enggak bisa. Gitu. Baik, jadi mungkin ada selain Pak Ujung, ada Bapak Ibu yang kuantitatif di grup ini yang hari ini bisa hadir. Cuman Bang Hadid katanya juga kuanti. Nah, yang lain kayaknya kuali semua, Pak. Iya, kuali. Kalau kuali itu banyak variannya. Ada studi kasus, fenomenologi, ada etnografi, ada grounded research, studi tokoh, dan lain-lain banyak. Kalau kuantitatif cuma 2, tapi nanti pembagiannya juga banyak lagi. Ada yang di hubungan. Gimana, Pak? Kalau misalkan sekali jalan menguji ke-4 kompetensi itu gimana, Pak? Apa akurat atau tidak gitu? Kalau gurunya mau ngisi, ya nggak apa-apa. Berarti kan ini nanti kemarin Pak, saya dengan indikator asli yang dari peraturan pemerintah tentang indikator kompetensi itu,
kurang lebih Iya. hampir 100 kok yang perlu diklik-klik yang diisi itu. Dari Iya. situ langsung ketahuan persepsi mereka ya. Iya. Empat kompetensi. Ya. Seratusan kan Pak ya? Iya, sekitar segituan lah. Ini kemarin kan kalau- saya coba yang profesional aja itu 34 gitu Pak. Indikatornya. 34. Nah, iya pasti. Yang ada pedagogik itu satu kompetensi yang 10. belum. Hah? Pedagogik Ada itu satu 10 kalau nggak kompetensi salah. yang banyak juga itu indikatornya. Jadi baiknya Jadi nanti langsung satu ketahuan. kompetensi aja lah Pak ya. Satu kompetensi, enggak sayang nggak Pak? Ini tesis satu kompetensi langsung 4 saja biar ketahuan. 4 sekali ya boleh, insya Allah Pak. Nanti kalau gitu dirubah lah ya Pak variabel penelitiannya. Iya, jadi kalau judulnya kompetensi guru gitu, tapi di dalamnya masuk kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, kompetensi semua ada gitu. Jadi judulnya nanti kita ketahui. Judulnya apa jadinya Pak? Apa kompetensi atau masih profesional? Risme. Analisis saja Pak, analisis kompetensi guru SDN di Kabupaten Bengkayang gitu. Di gitu, dalamnya Pak, ya? nanti kompetensi, ya. Oke siap. Jadi Dicoba 4 dulu Pak, kompetensi insya Allah. kena semua, dapat semua. Ya, artinya itu yang melibatkan stakeholder, melibatkan unit lain bisa masuk semua itu. Karena kompetensi sosial itu bagian mana yang terkait bisa ditingkatkan itu. Berarti ini biar difokuskan. satu jalan langsung ketahuan. Gimana Pak? Berarti kita fokus ke uji kompetensinya aja Pak ya, tak perlulah dibandingkan dengan yang belum sertifikasi, belum profesional gitu Pak ya. Iya, karena ketika Bapak bermaksud membandingkan dengan UGT, desainnya pasti ada pretest post-test. Pretest post-test artinya ada eksperimen yang satu kelas kontrol atau setara atau satu kali desainnya satu kali eksperimen, tapi dua-duanya langsung diukur. Nah, nanti ketahuan UGT untuk sampel berpasangan atau tidak berpasangan langsung. Bisa kita ketahui ada beda apa enggak, dan di situ akan kita ketahui ternyata tidak berbeda. Banyak penelitian yang sudah seperti itu. Meskipun sudah itu Pak ya, meskipun saya khawatir malah yang belum suruh yang sudah mempunyai sertifikat pendidik Pak. Kalau di sertifikat pendidik itu tulisannya kan guru profesional. Jadi kita itu yang pengen tahu gitu Pak sebetulnya. Karena sertifikatnya pasti guru profesional gitu ya. Nyendap ya. Pak, boleh tanya Pak? Silakan Bu. Ya, silakan Ibu. Pak Uyung udah bimbingan nih. Ya, betul Pak Amin, harus cepat selesai. Nyelip Pak Amin. Ini pokoknya yang cepat ini Pak, bisa setahun setengah lebih atau enggak sampai 2 tahun sudah selesai. Gitu. Kalau sudah fix di analisis data ini. Boleh lanjut bertanya Pak Imron? Ya silakan. Begini, ini suara saya ini double, gimana Pak? Jelas Bu, jelas. Enggak, di sini. Oh iya. Jelas Bu, jelas. Lanjut ya Bu. Begini Pak, yang pertama, mungkin penelitian saya itu udah banyak yang ngambil gitu ya. Jadi kemarin itu saya ini sebenarnya masih ragu karena udah lama lulus kan Pak. Kemudian dulu skripsi saya itu kan aktivitas saja gitu, deskriptif gitu. Jadi untuk sekarang ini masih antara ya bingung dan mau belajar gitu.
Jadi kemarin itu saya mengambil judul itu pengaruh perhatian orang tua dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar dan seterusnya. Kemudian saya salah atau tidak gitu bahwa tesis saya nanti kuantitatif. Nah, yang saya tanyakan menurut Pak Imron meneliti tentang perhatian orang tua dan minat nanti ke depannya apakah sulit gitu ya Pak untuk indikator atau perhatian orang tua itu bisa diganti dengan motivasi orang tua Pak. Itu yang pertama Pak ya. Kemudian yang kedua, kuliah sekarang ini bukan banyak ya, ada beberapa makul yang sudah menuntut kita untuk mengadakan riset. Nah, kebetulan Pak Imran tuh kan memang dalam bidang profesionalnya penelitian gitu ya, Pak. Kalau boleh bertanya, sebenarnya riset yang bukan tesis ini apa sih yang harus apa ya, mungkin kan kami tidak pernah riset gitu ya Pak, artinya jarang gitu. Jadi untuk peneliti melakukan riset itu yang riset sederhana apa saja yang bisa dilakukan atau dipersiapkan gitu Pak. Itu Pak, makasih. Untuk yang pertama pasti mencari masalah, Bu. Menemukan masalah itu sulit untuk yang melakukan penelitian. Tapi kalau sudah S1 dulu sudah pernah, ya sudah pasti mudah nyari masalah. Gitu. Kalau yang Ibu inginkan untuk teliti tadi itu nanti kalau teorinya sudah jelas ada, itu enak. Tapi kalau berdasarkan pemikiran Ibu sendiri nanti harus dilakukan uji konfirmasinya itu, pakai confirmatory factor analisis, apakah ini termasuk indikatornya ini gitu. Tapi kalau sudah ada teori yang sudah pernah atau penelitian yang sudah pernah dilakukan orang lain, ya tinggal dipakai saja. Mau dimodifikasi dengan ditambah beberapa indikator boleh. Nah, kayak Pak Uyung yang tadi profesionalisme guru, misalkan, oh saya membaca jurnal ternyata ada tambahan indikator profesionalisme guru itu bukan hanya ini yang menurut undang-undang, menurut peraturan pemerintah ini kan dibuat tahun 2007 yang lalu. Jadi sekarang sudah 2021, ada penelitian baru saya masukkan sebagai indikator gitu. Nanti kalau ujinya itu ternyata valid, berarti betul ini indikatornya, berarti di peraturan itu perlu ditambahkan ini gitu. Jadi karena ilmu itu terus berkembang gitu, enggak stagnan gitu. Jadi seperti itu Bu, ya, pasti bisa untuk penelitian yang rencananya Ibu lakukan tadi, meskipun itu hasil pemikiran Ibu sendiri, variabel dikembangkan indikator-indikator, tapi nanti perlu uji konfirmatory faktor analisis ya. Jadi kalau memang valid, ini pasti dari masuk salah satu indikatornya gitu. Ya, sama dengan Pak Uyung ya, nambah 1 atau 2 indikator, terus dimasukkan salah satu kompetensi tadi. Kalau hasil analisis Bapak itu nanti ternyata valid dan reliable, berarti bisa dimasukkan dan bisa dibuat saran. Karena kalau indikator untuk kompetensi profesional guru itu perlu ada tambahan ini berdasarkan, ya. Dan itulah nilai, kalau penelitian itu nilai tertinggi justru yang bisa nambah seperti itu. Menemukan seperti itu, nilainya tinggi sekali, Pak. Itu sudah jadi dokter kalau seperti itu biasanya. Tinggal dilegalkan di peraturan saja kalau gitu loh. Ini hasil penelitian ini, sampelnya langsung orang guru SD sekabupaten. Biasanya pertanyaan apakah ini bisa digeneralisasi untuk wilayah lain selain Bengkayang? Nah, itu. Makanya butuh sampel yang lebih banyak lagi. Insya Allah kalau memang valid di tempat lain pun akan valid karena sifatnya kuantitatif itu seperti itu.
Kalau kualitatif memang beda sekali, bahkan Bengkayang sama Sintang sama antar desa, antar orang saja berbeda. Memang kualitatif menghendaki kedalaman daripada generalisasi, banyak orang itu generalkan. Jadi kalau untuk Bu Tri itu bisa Bu, nanti tinggal dikembangkan sendiri indikatornya. Kemudian kalau indikator itu sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya, tinggal meniru saja, modif ditambahi, bisa dibiarkan tetap apa adanya. Itu misalkan teori siapa, pakai. Caranya mudah sekali Bu, Ibu coba googling di internet. Kalau bahasa Inggris misalkan perhatian orang tua, terus pengukuran atau dimensi perhatian orang tua. Nah, dimensi atau indikator perhatian orang tua, banyak sekali ahli-ahli di situ. Jadi Ibu bisa mengembangkan dari situ, menguji coba di tempat yang akan diteliti untuk tesis. Jadi itulah perbedaannya. Yang kuantitatif pasti mengeneralisasi dari uji-uji itu, yang kualitatif pasti menghendaki untuk bisa menjelaskan, deskripsikan apa yang ada di lokasi penelitian. Begitu Ibu, ya tetaplah nanti akan mata kuliah ini akan terus kita bawa sampai ya untuk proposal, ujian proposal tesis. Ya. Kalau yang berkaitan dengan melakukan riset tadi gimana Pak? Halo Bu. Yang berkaitan dengan riset, tentu yang bukan yang tesis, pertama, ya misalnya, ya Pak. Oh, mata kuliah yang mengajak riset itu. Iya. Iya, yang ada mata kuliah, beberapa mata kuliah minta kita yang untuk mengajak mengadakan penelitian gitu. Iya Pak, iya. Oh, Ya. begitu. Misalnya gini Memang Pak, itu, tentang ya. Silakan Ibu dulu. Oh ya, misalnya begini Pak, kemarin itu yang Pak Wahab itu apa ya Pak Uyung ya? Jadi meneliti tentang yang kearifan lokal, ada Bu. kaitannya dengan kearifan lokal. Misalnya budaya yang di Mempawah itu apa? Belale. Yang di Mempawah itu ya Pak, kan ada mungkin ada Boro-boro. Ada kaitan dengan pendidikan Islamnya di situ gitu. Apa kita disuruh mengadakan penelitian gitu, Pak? Berkaitan dengan ini pengembangan materi PAI. Pendidikan. Iya. Iya, pengembangan materi PAI, budaya apa kearifan lokal untuk pengembangan budaya PAI, pengembangan materi pembelajaran PAI. Iya, ya. Oh ya, Bapak Ibu, ini saya share pedoman kurikulum pendidikan tinggi yang dipakai IAIN ya. Jadi di sini ada dijelaskan bentuk-bentuk perkuliahan, memang diantaranya itu mengajak penelitian gitu. Jadi bukan hanya tutorial seperti malam ini bentuk utama, di antara bentuknya itu termasuk mengajak penelitian bahkan pengabdian. Ini sudah di SK-kan tahun 2020 kemarin, jadi salah satu bentuk perkuliahan memang penelitian. Saya searching aja bentuk. Nah ini, setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwakili dalam satu bentuk pembelajaran berupa kuliah, eksplorasi dan tutorial, seminar, praktikum, penelitian, perancangan atau pengembangan. Ini kok pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha. Jadi ini bisa dipilih oleh masing-masing dosen karena ini aturan umum, jadi mungkin itu yang untuk orang-orang militer kali ya.
Jadi bisa seperti ini aturan pemerintah memang. Jadi Bapak Ibu dosen kadang itu berpikir berinovasi, ini bagusnya pasnya diajak neliti ini ya. Memang ada aturannya, ada payung hukumnya nih. Bisa dalam bentuk penelitian, perancangan, pengembangan, praktikum studio, praktek bengkel dan lain-lain nih. Jadi makanya ada beberapa teman dosen yang mengajak penelitian, ada yang pengabdian. Nah, ini bentuk pengabdian pada masyarakat. Tapi nanti terus dinilai langsung begitu. Nah, itu biasanya terkait ya pasti diarahkan untuk pencapaian visi misi prodi gitu. Terutama untuk akreditasi mudah-mudahan minimal B ya, kalau bisa A sih nanti. Amin. Besok terakhir. Ya. A plus Pak, bukan amin ya. Betul Pak. Iya. Itu kekurangan saya, Pak. Selamanya tidak mungkin A plus, selalu amin, Pak. Oh, selalu amin ya. Pantesan nilainya Pak Amin tuh enggak pernah A+. Amin. Tapi Nah, bersyukur nambahkan sedikit, metodologi Pak. dapat amin. Assalamualaikum Pak Imron, tambahkan sedikit saya nyambung dari Bu Sri tadi Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salam. Jadi mungkin nambahkan apa yang disampaikan Ibu Sri. Jadi kami kan materi kuliah Pak Wahab itu memang kita dikelompokkan untuk melakukan riset Pak. Memang terkait dengan kearifan lokal yang akan kita riset, kemudian endingnya akhirnya itu adalah pengembangan materi PAI. Jadi nilai-nilai apa yang dapat kita ambil dari misalnya dari pan lokal, rombok-rombok, atau misalnya saprahan, atau belale itu kan ada itu. Jadi kami maksud Ibu Sri tadi kan langkah-langkahnya seperti apa gitu. Nah ini yang belum, karena Pak Wahab sendiri memang belum menyampaikan arahan detailnya sih Pak kemarin itu. Cuman diarahkan bahwa kita akan dilakukan riset kelompok gitu Pak. Nah itu. Jadi kami kan masih bingung gitu Pak, langkah-langkahnya seperti apa itu. Jadi sehingga kami belum mengambil langkah nih sampai saat ini Pak. Saya kira itu Pak, demikian. Assalamualaikum. Oh, iya, waalaikumsalam. Pak, boleh tahu belale itu apa Pak? Tradisi belale. Belale itu ini Pak, Pernikahan. misalnya panen itu gantian itu, hari ini di tempat saya, nanti minggu depan di tempat Bu Sri gitu Pak. Bergantian gitu Pak. Panen atau nanam padi atau apa aja lah Pak. Jadi kerja gotong royong bergantian gitu Pak. Tidak diupah. Nah, gitu, nanti Pak. Misalkan ngajak hari ini panen, ngajak Pak Udung, ngajak Pak Adit, kemudian besok gitu, ganti Pak Widi. Seperti itu Pak, ya. Jadi itu tentang value ya. Saya pernah meneliti pas ketika saya di Lemukutan itu nilai-nilai masyarakat di Meruhum yang saya terbitkan di Jurnal Katulistiwa. Jadi itu meneliti tentang core value dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Itu pasti kita membutuhkan wawancara mendalam, intens, bukan wawancara yang dikasih itu Pak, dikasih apa pedoman wawancara. Itu kan untuk yang relatif lebih jelas pakai pedoman wawancara, tapi untuk menggali lebih dalam termasuk nilai tadi, kita perlu wawancara terbuka biar pertanyaan berkembang, tapi tetap kita ingat nilai-nilai apa saja. Itu dibutuhkan kemampuan interpretasi yang tinggi. Ini masuk nilai apa kalau di Islam misalkan ini? Kalau di Islam padanannya apa? Nilai kan bisa jadi ini nilai sosial, nilai humanisme, nilai apa kan? Nilai kejujuran. Terus itu tadi kalau contoh tadi pasti nilai gotong royong. Nah, gotong royong menurut Islam itu apa? Berarti langsung kita padukan di situ. Setelah saling kita menolong. Tolong menolong, gotong royong, insya Allah masuk kalau melihat apa yang disampaikan Pak Ajat tadi. Ya, itu perlu sekali Pak. Di tempat kami di Jombang, di tempat kami ini sudah hilang budaya itu. Kok dari cerita Bapak sekilas tadi kok sama dulu waktu kecil saya ada, sekarang sudah nggak ada gitu. Sama dengan bangun rumah. Kalau di daerah-daerah pedalaman itu pasti gotong royong.
Ya. Tapi kalau sudah masuk ke kota, sudah sehari berapa begitu biasanya. Ya, betul. Budaya seperti itu perlu apa ya, dilestarikan juga. Karena itu penting juga kalau nilai-nilai Islamnya itu di mana sih budaya tradisi ini. Ya, Pak. Nah, itu pasti karena ada saling meringankan beban atau tolong menolong. Nah, itu mungkin Ta'awun, Pak, termasuk ya. ada tolong menolong. Nah, ta'awun. Ya, ta'awun itu termasuk akhlak terpuji juga, Pak, kan bisa Ya, dalam dan ayatnya jelas kan, ta'awanu alal birri wat taqwa, ada juga berarti ini perintah agama. Nah, setelah diperkuat oleh riset-riset terutama pasca sarjana, insya Allah nilai itu akan dikuatkan. Jadi nilai inti yang harus dipegang oleh sebuah masyarakat. Memang biar tidak hilang ke depan anak cucu kita, itu perlu dipertahankan nilai-nilai yang bagus seperti itu. Ya. Karena sayang kalau hilang. Kemarin ada itu saya membimbing mahasiswi dari Sambas, apa yang di nilai-nilai Islam dalam tradisi apa? Ada upacara pernikahan gitu. Oh ya. Terus kamu kalau observasi gimana? Ya itu Pak, saya nunggu ada orang nikah. Nah, ya betul, nunggu ada orang nikah baru bisa observasi kamu. Jadi dia nunggu lama lah, ketika ada orang nikah baru dia saksikan. Nanti tradisinya dari ini. Nah, ini perlu kamu artikan, ini kenapa ini, maksudnya apa kok berhenti di sini, terus memakai ini apa artinya gitu. Jadi ketika itu mampu diterjemah, diartikan nilai-nilai ini, karena kakek nenek kita, tetua kita dulu itu ketika membuat ide seperti itu pasti bermaksud untuk internalisasi nilai gitu. Ya. Dimasukkan lewat situ. Dan ini kalau memang betul, kalau tidak kita jaga betul, tidak diriset, nanti dipublikasikan, bisa lama-lama hilang gitu. Ya, betul, Pak. Semakin maju nanti semakin hilang gotong royong, semakin hilang tolong menolong, semakin berkurang gitu. Mungkin sekarang juga sudah mulai berkurang ya kalau kita bantu tetangga membangun rumah atau tetangga panen. Dulu saya kecil di Jombang, Pak, di Jawa Timur itu kalau ada tetangga panen itu pasti oleh ibu saya itu ini jagung misalnya dikasihkan tetangga ini, tetangga sana. Nah, sekarang sudah nggak ada itu. Iya. Apalagi bantu buat rumah itu. Sekarang kan entah 100, entah 120 itu per hari yang jalan, apalagi di Pontianak itu. Dan itu sangat meringankan tuh. Ada juga Pak budaya ini Pak, ada yang nikah arisan itu. Kan misalkan ada 10 orang, kamu nikah dulu ini ada teman-teman saya begitu juga. Arisan biayanya nggak Pak? Ada ya, Pak. nanti ada ya. Gitu. Ya. Ada sama istilah dengan itu kan yang panen tadi. Gimana Pak? Ada di Sambas itu ada istilah pecah belanja Kak kalau nggak salah tuh. Oh, pecah belanja istilahnya. Itu ada yang orang-orang biasa satu RT atau satu dusun gitu Pak. Nah, jadi rame-rame nanti tuh membiayai pernikahan itu. Nah, ada Pak, tapi ada gitu. Iya. Ya. Nah, sayang sekali budaya-budaya baik yang sudah diwariskan para leluhur kita itu kalau terus tergerus oleh kemajuan zaman jadinya serba diukur lewat finansial, itu sayang sekali gitu. Maka perlu nilai-nilai seperti itu dimunculkan, diperkuat. Jadi internalisasi nilai ini bila perlu dijadikan core value, nilai inti di masyarakat tertentu itu yang harus dibudayakan, diinternalisasikan lewat pendidikan. Kalau tidak akan hilang itu nanti. Jadi mumpung belum dan kita antisipasi bisa seperti itu. Ya itulah karena visi misi kampus kita termasuk prodi itu ke arah budaya Borneo. Makanya budaya-budaya Borneo masyarakat terutama Kalimantan Barat ini perlu kita teliti, ekspos dan kita lestarikan biar tidak hilang gitu. Untuk cara menelitinya itu pasti kita menanyakan orang yang lebih tahu. Kalau ini Pak betul-betul kualitatif menerapkan snowball sampling. Jadi tanya ini, akhirnya ketemulah orang paling tua ya. Asalkan tua ilmunya Pak.
Orang sering kali begini, kata orang tua tapi dia ternyata enggak pernah belajar, enggak pernah tahu, tua umurnya saja itu. Tapi tua pengalaman dan tua ilmunya itulah yang terbaik. Dan pasti ada kok nanti yang dianggap tua di dalam satu wilayah itu. Mungkin tahu sejarahnya tradisi ini Pak, itu siapa yang dulu mulai membuat, oh enggak tahu, tanya sih proses snowball situ. Kalau memang sudah orang puncak, orang paling tua dapat di situ, nah, berarti dialah informan kunci atau key informan. Kalau sudah nggak bisa lagi, ya udah itu aja dicatat. Dan tradisi ini Pak, kalau perlu nanti dimasukkan di materi muatan lokal untuk mata pelajaran di SD, nah, di MI gitu. Karena kita berkepentingan menjaga tradisi leluhur yang baik, jangan sampai tergerus oleh kemajuan peradaban. Sangat penting terutama untuk MI SD, karena dari SD MI itu akan awet apa yang kita tanamkan. Kalau sudah SMA Aliyah itu mudah diingat tapi mudah lupa juga. Gitu. Jadi itu mungkin penting untuk meneliti tradisi sekitar kita yang baik-baik yang sudah mulai dilupakan. Mungkin zaman kita dulu Pak Ajat, Pak Yung, Pak Busri, sama lainnya, kita banyak permainan ya dulu, permainan yang terkait dengan permainan rakyat. Tapi sekarang ini anak-anak permainannya lain. Permainan remote Pak. Iya, permainnya pakai Android. Anak saya itu Pak, saya belikan HP yang bisa telepon sama SMS tuh. Nengok aja nggak mau Pak, mintanya yang Android. Sama Pak. Mungkin anaknya Pak Majid ini sama ini. Sama Pak, betul. Padahal kita dulu Pak nggak kenal gitu kan, permainan kita kan banyak sekali. Iya, banyak dan termasuk itu Pak. Termasuk permainan tradisional itu perlu juga dilestarikan, dicatat. Permainan calele itu kan ada. Iya, dihakikan di kampus, di AIN kampus kita ini punya khusus untuk ngurus haki Pak. Daripada nanti akhirnya ditulis terus diaku oleh Malaysia atau negara lain. Masa reok Ponorogo dari Ponorogo Jawa Timur akhirnya diaku Malaysia. Terus apa lagi itu? Nah, permainan tradisional yang membuat orang bisa awet muda sebenarnya itu perlu juga kita tulis. Nilai-nilai Islam yang ada di situ juga bisa diekspos juga. Jadi bukan hanya tradisi, termasuk permainan-permainan tradisional yang untuk zaman sekarang sudah mulai ditinggal anak-anak kita. Nggak kenal mereka itu ada gobak soto itu apa. Kalau game-game Android hafal semua. Ya. Sekarang ini sudah berubah kayaknya. Dulu kita mencari ilmu di tempatnya para ustadz, para kiai, tapi sekarang mencari ilmu di tempat-tempat warung kopi dan wifi gitu. Jadi beda. Nah, ini kalau tidak kita bentengi dari sekarang dengan cara melestarikan, mengekspos kembali nilai-nilai itu akan bisa hilang terkikis oleh kemajuan zaman. Jadi perlu juga itu dilestarikan juga. Boleh nanya Pak? Ini ya silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan. Kalau yang untuk kearifan lokal tadi itu intinya kita mencari core value, kemudian dikaitkan dengan pembelajaran agama Islam gitu Pak ya. Kalau Bu Sri nyebutnya tadi itu misalnya ta'awun itu dalam pelajaran bahasa akidah akhlak itu kan ada. Akidah akhlak. Jadi nanti dikaitkan dengan kearifan lokal. Tinggal kita cari judulnya bagaimana. Mungkin kira-kira seperti itu Pak ya. Kemudian metodologinya tadi yang saya tangkap pakai snowball sampling Pak ya. Sampling. Iya. Bu Sri tolong dicatat. Sudah dicatat ya. Soalnya besok kita langsung neliti besok nih Bu. Tapi ada hal yang baru perlu disampaikan Pak Wahab. Jadi yang permainan tadi kemarin nggak disinggung Pak, tapi betul juga. Iya, itu kan hanya contoh Bu. Kita cari contoh lain. Ini apa? Kalau ketuanya Pak Amin, sekretaris Bu Sri, saya penanggung jawab ya.
Ini pertanyaan saya, Pak. Ya, Saya lihat di beberapa penelitian terutama tesis lah kemarin waktu kita mau mencari yang judul-judulnya mirip dengan judul kita itu, rata-rata di proposal itu kok metode pemeriksaan keabsahan data itu triangulasi aja, Pak ya. Padahal di buku Leksi Molyong nih yang saya punya ini ada banyak gitu, ada perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, selain triangulasi tentu saja pengecekan sejawat, dan termasuk yang Bapak singgung kemarin itu yang kajian kasus negatif itu. Tapi kenapa yang selalu dipakai hanya triangulasi gitu, Pak? Mungkin ada penjelasannya. Kalau menurut Bapak itu gimana? Terima kasih. Karena penelitinya sudah merasa cukup dengan triangulasi itu gitu. Dengan pengecekan dengan sumber berbeda. Itu triangulasi kan bisa ada 4 sebenarnya, yang biasanya secara umum ada 3. Triangulasi sumber berarti mengecek dari sumber berbeda. Kayak tadi contohnya Imam Bukhari, setelah dia datang ke salah satu ulama hadis di Baghdad, wah saya kurang puas, saya tanya lagi ulama hadis di Suriah. Jawabannya sama apa enggak ini hadisnya, ini betul apa enggak. Saya tanya lagi ke sana, itu berarti triangulasi sumber. Terus triangulasi metode, saya wawancara, saya cek dengan observasi bener enggak ini. Saya cek lagi dengan dokumennya, bener enggak sih Bapak ini bilang begini, dokumennya ada enggak gitu. Kemudian ada triangulasi teori. Jadi ada nggak teori pendukungnya ini sama nggak? Menurut teorinya ini begini. Menurut teorinya yang saya temukan ini seperti ini. Itu triangulasi teori. Biasanya kan ada yang kita kenal umum dipakai mahasiswa, biasanya kan triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi data gitu. Jadi ada juga triangulasi teori. Nah, pengecekan keabsahan data selanjutnya itu ada pengecekan teman sejawat, itu berkumpul dengan FGD, Pak. Misalkan Pak Uyung, Pak Ajat berkumpul, ini betul enggak sih? Apa kita ini menemukan ini menurut Bapak bagaimana nanti? Nah, begitu. Nanti pendapatnya apa? Bisa begitu. Kemudian analisis kasus negatif. Kalau diperlukan perpanjangan waktu penelitian itu untuk menambah keabsahan data. Misalkan saya wawancara kepada Pak Uyung pas pagi hari, terus besok, ternyata pas pagi hari itu pas moodnya kurang bagus sehingga jawabannya singkat-singkat. Saya nanti waktunya lagi hari Jumat aja, biasanya beliau agak senggang, saya wawancarai lagi. Ternyata banyak datanya. Oh, ternyata yang kemarin baru sedikit yang disampaikan. Ini malah lebih banyak yang hari ini. Nah, itu perpanjangan waktu penelitian biar lebih akurat. Kayak mencari nilai tadi begitu, perpanjangan waktu penelitian itu berdatang kedua kali, ketiga kali begitu. Jadi lama untuk pengecekan keabsahan data itu. Tapi kalau yang lama dan akurat, hasilnya itu pasti lebih soheh. Makanya hadis Imam Bukhari itu diakui paling soheh karena luar biasa pengecekan keabsahan data. Bahkan terakhir diakhiri, benar enggak hadis ini dari Rasulullah? Itu dengan istikharah di Mekah sana. Kalau benar baru ditulis. Bayangkan begitu. Bener enggak ini nilai Islam ini? Istikharah dulu Pak Ajat ini. Satu temuan tesis istikharah ini. Nah, itu contohnya yang Imam Ghazali. Mestinya disebut triangulasi Imam Bukhari itu ya. Karena beliau yang pertama kali mengecek keabsahan data dengan kayak begitu. Triangulasi sumber berbeda gitu. Jadi peneliti kualitatif tidak boleh langsung menerima apa yang disampaikan, dia harus melakukan cek data-data itu. Begitu. Terima kasih, Pak. Mungkin kita akhiri dulu ya pertemuan pada malam hari ini, Pak Hadid, supaya di-share yang kemarin itu, yang pembagian kelompok. Nanti selanjutnya kita yang kuantitatif. Itu nanti tugasnya 2 Pak, makalah sama itu. Tapi hati-hati ya, langsung kita nggak pakai itu, langsung cek plagiasi, jangan sampai di atas. Nah kayak kemarin, kalau kemarin dipakai itu nggak ada yang lolos Pak, dijadikan daftar itu.
Makanya nanti Pak Hadid supaya download saja di share, teman-teman langsung di parafrase biar langsung bisa lolos nanti diturunkan sampai di bawah 30. Terutama yang di atas 90 tuh Pak. Di atas 90 94. Ini Pak mau tanya tentang judul makalah itu Pak ya. Yang Makalah, saya kan udah di-share oleh Bang Hadid tadi itu. Yeah. Jadi misalnya yang kelompok 2 ini kebetulan saya ini Pak. Ini apa ya? Kok bahasa Inggris semua, jadi bingung saya ini Pak. Ini kita sama penelitiannya saja masih belum menguasai, lalu disodorkan materi untuk dibahas. Di sini misalnya ini Pak ya, yang kami kelompok 2 ini ada patterns, codes. Jadi kode-kode rumus kayaknya gitu Pak ya. Terus ada pengertian fungsi, terus jadi selama ini kita kan di semester 1 udah ada materi metodologi penelitian. Tapi saya lupa apakah Bapak udah pernah menyinggung ini gitu loh, tentang kode-kode rumus ini maksudnya apa? Kalau mungkin sebelumnya pernah dibahas, mungkin kami punya gambaran setidaknya gitu, ini materinya seputar apa sih gitu kira-kira Pak? Itu seputar coding saja itu. Coding untuk mengkode ini Pak, temuan-temuan nanti wawancara itu tema-tema penting. Nah itu ya. Jadi bisa dibaca dulu tuh kita buku-buku itu ada di situ semua sebenarnya Pak. Nah nanti tinggal klik di googling sudah ketemu semua juga. Nanti karena ketika kita mencoba hal baru pasti di situ ada peningkatan gitu. Saya dulu pernah bertanya ke kiai saya itu, gimana sih membedakan dorongan yang bagus sama yang enggak itu. Nah, kalau kamu merasa berat itu bagus. Begitu, ternyata semudah itu ya membedakan. Iya, karena naik. Kalau merasa mudah dan enak itu pasti turun gitu. Iya. Jadi Bapak Ibu, buku-buku yang ada di daftar RPS kemarin itu sebenarnya sudah kita share dulu gitu. Atau nanti kalau Bapak Ibu sayangnya enggak offline ini. Nah, ini buku-buku penelitian banyak sekali. Nah, kalau diambil banyak sekali nih. Nah, ini Pak, ada di buku ini dan ini sudah kita share dulu. Jadi Bapak coba baca-baca, jangan download saja disimpan di folder tapi nggak pernah terbuka. Nah, itu ya. Kalau enggak salah yang Bapak bagikan itu rata-rata bukunya berbahasa Inggris Pak ya? Iya, ada kurang lebih 15 dulu itu. Oh, ada Pak Ajat sih, gampang Pak. Sangat terus ini. Sudah saya terjemahkan sebagian itu. Oke lah, Bapak Ibu, mudah-mudahan yang pertemuan kedua pada hari ini membawa manfaat dan semangat untuk kita cepat menyelesaikan proposal tesis ke depannya. Amin. Selanjutnya pun apabila bukan mata ada yang ingin disampaikan, ditanyakan atau saling yang penting saling membantu. Tolong kelas ini nanti jangan sampai ada yang ketinggalan. Selesai semua gitu ya. Saling membantu. Pak. Ya baik, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adit kopiah kok miring gitu? Itu artinya ilmunya masuk semua Bang. Sampai segitunya. Lagi membuat aneh para prase. Itu kemarin yang pendidikan akhlak itu yang 1 lembar itu ditulis 1 spasi kalau enggak salah ya. Ketik Bang ya? Ya Pak, ya diketik. 1 spasi. Nah, 1 lembar folio. Oke, sip. Jadi yang ditulis ya Pak? Diketik Jago. Diketik. Karena kemarin ada bahasa 1 spasi itu kan berarti diketik. Iya.
Pak Uyung, kapan ngumpulkannya tuh? Nyantai Tanya ya, Bu. materi karena waktu pertemuan berikutnya. Nah ini kena kejelasannya kita pertemuannya 2 minggu lagi atau gimana Bang Adin? Minggu ini kah? Yang akhlak itu? Dua, minggu depan aja lah Bang. 2 minggu sekali, Bang. 2 minggu sekali. Iya. Nah, Kecuali ini kan Pak kita- Imran ya Pak. Nah kita Iya, kan Pak ini Imron. masih kayak Pak Prof itu kan apa beliau tahu kalau kita dua minggu sekali gitu kan ya. Kalau Ini yang kalau- belum ini nih. Profesor aman Bang? Ya. Aman. Oh, udah dihubungin kah? Udah. 2 tahun 2 minggu sekali. Udah. Kemarin saya sama Pak Hermansyah Oke. kemarin. Oh, udah sip kah? Heeh. Tapi kalau beliau lupa nanti Oke. saya reminder lagi nanti. Heeh. Ya lah, sip. Berarti yang per minggu itu Pak Imron Imron, ya, Pak Imron Pak saja. Imron ya. Pak Imron ya. Itu kan hanya gantian. Ya, sip. Gantian Nanti- dosen. Nanti gini, kalau bisa Pak Ajat dibuatkan jadwal khusus yang inilah gitu kan. Yang kita ini jadwal khususnya ya kuliahnya mana yang tiap minggu, mana yang enggak, mana yang berubah waktu Oh jamnya ya, gitu ya, Pak. ya. Betul. Jadwal yang fix Pak ya. Jadi Bisa, kita bisa, nanti nanti sekali bisa, lihat ya. tahu oh besok kuliah, oh minggu depan kuliah kan gitu. Betul. Iya Pak. Oke, sekali. Sekalian maaf gini, waktu kita rapat awal itu kan salah satu keputusannya adalah memberikan kas kembali gitu sebesar 100.000. Jadi saya juga belum sempat Bang Hadid, insya Allah besok. Sama. Jadi kita kirim ke rekening Bang Hadid 100.000 ya Pak Ajat. Ya, Mengingatkan siap. teman-teman aja karena udah Besok lama kan. ditransfer ya kawan-kawan. Terus ini Kalau kirim 1 juta boleh ke Bang Adit? Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Sangat. Kalau yang ini Bapak Kalian Ibu, bayar wisuda tuh. yang Boleh, Bang. kita yang sudah konsul KPA itu siapa aja? Saya, Bang Hadid ya? Bu Marlina, Bang Mulyono, Dini. Yang di Pontianak lah Pak Uyung, yang kita belum. Oh ya. Inilah Bu, kita yang sama-sama satu PA ini, gimana Kayak kalau Bandi. kita sepakati kayak yang Bunda kemarin iya. bilang? Kayak Bang Amin kemarin tuh. Ah, Bisa sih Pak Uyung, tapi Setuju, kalau Pak, setuju. misalnya sayang sih bisanya libur ya tuh. kita berdua aja ke Bu? Enggak, sama Pak Majid. Pak Majid. Pak Ya. Majid juga? Abang Majid. Pak Majid sih ketawa. Pak aja. Yapandi kan? Iya, Pak Pak. Yapandi bertiga gitu. Yang lainnya Tiga, kelas kan? A. Nyaman lah Pak Yapandi. Atau Yang mungkin lain Pak kelas Majid, A. Pak Belum. Majid bisa mewakili kami. Betul. Kalau ini Dokter Erwin siapa ya? Dokter Erwin itu kan saya, Kak Septi sama siapa lagi ya? Lupa saya ya. Saya, Bang. Kawan-kawan. Saya, Ya? Bang. Saya, Bang. Siapa? Bang Muhajar. Bang Muhajir kan? Dokter Erwin, nah itu. Nyaman lah. Pak Ajat nyaman lah Bang Erwin, soalnya Oh, dia gitu mau kan? sambas. Oh, Mau sambas gitu Pak. kan? Wah, Ya. mantap. Nanti bisa janjian di Singkawang aja tuh ya. Oh iya bertiga ya. Tunggu ya di situ. Seperti saya, Bang Muhajir. Oke, sip. Nanti Kapan kita tuh ya? sepakati bawa apa, Pak? Kita Ya, saya bawa ayam putih lah. Pokoknya Pak Ajat, Pak Erwin pulang sambat cegat ya Pak. Ya, Hadang. Bang Muhajir bawakan ikan arowana pun boleh lah, ya kan? Pak Majid, Ya. Pak Majid Iya. kenal dengan Pak Yapandi kah? Kemarin kenalannya Pak. Gitu kan? Enggak. Ya karena Pak Majid di Pontianak, nanti kalau ketemu beliau ditanya-tanya gimana bagusnya, apa kami ke Pontianak. Nah, gini kapan, aja. gitu. Pas kuliah kita selipkan pertanyaan gimana? Ya, Nggak mau, nanti Bapak. Pas beliau. Hah? Nggak mau dia, Karena nggak beliau- mau dia. Tidak mau ke? Nggak beliau mau ini kayak berdua, yang Pak.
berdua sama ibu itu, jadi enggak enak kita mau ngacaunya. Kalau yang sendiri-sendiri sih enak dia ngomong. Iya betul. Kalau Bang Mulyono sih udah aman nampaknya tuh. Mungkin gini Pak ya, mungkin bisa diusulkan ke dosen itu untuk bimbingan skripsi ini bisa dijadwalkan nggak pakai Zoom? Tesis. Boleh pakai Zoom gimana? Nah, kita minta diarahkan sama Pak Nan ke PA-nya. Jadi kita enak minta tolongnya gitu. Misalnya 1 jam. Kan dalam kondisi kayak gini nih kan. Kawan-kawan Bisa jauh itu lebih meeting, betul bagus tuh. Karena kini kita khawatir Pak, kayak saya lah nanti saya ke Pontianak pas ke kampus beliau ndak ada kan gitu ya. Itulah tuh Pak Kalau nggak ada mampir ke rumah dulu Pak Yung. Kalau dengan Pak Mul sih gampang. Kalau dengan Pak Mul jumpa di lapangan badminton ya. Boleh tuh. Boleh kita minta bantuan ke siapa Pak ya yang punya wewenang tuh Pak ya? Ya inilah yang saya makanya sampai hari ini belum ketemu pun belum dengan dosen PA itu. Sama saya di Pontianak belum. Mau saya japri itu takut Bu, katanya beliau ini dekan nggak? Dekan 1 Bang. Iya Bang. Iya. Dekan 1. Matilah kalau gitu. Jangan Pak. Pak ya udah jun Pak Yung. Masa Sesi kok belum takut selesai Pak Yung. sama-sama Nanti tamat riwayat saya Bang. Biasanya dekan sama kasih jabat songkong lebih. Enggak, nanti langsung dicoretnya semua Bang ya Pak. Minimal kan kita siapkan Kasih memang ya. bola drop shot ya Pak Yung. Sakit pinggangnya Bang Mul. Pak Majid ya, minta tolong Pak Majid ya, kan kenal Pak Majid sama Pak Yapandi kan? Nggak pernah itu dekat sih, hanya ketemu gitu ya, karena nggak pernah ngomong langsung gitu. Oh. Ya nanti sambil biasa kalau ada ngobrol, kegiatan kenalan gitu kan. Pak. Nanti selip-selipkan itu. Biar banyak nanti lah Pak kita- Uji ya. Minggu kemarin Kalau tuh nanti- yang kelas A tuh di rumah Bu Laili itu ketemu semua. Mulai ini. Leli. Acara apa tuh? Laili yang Ya, Lailiat Mul. Iya. Jadi temu iya. Pak. Jadi satu kelas itu